Salam jumpa saudara, kembali kita berjumpa dalam Sapa Kalbar Spesial Pilkada bersama saya Raida Todi. Saudara, kali ini Sapa Kalbar Spesial Pilkada akan berbincang-bincang bersama salah satu bakal calon wali kota Pontianak, Mulyadi. Kita ingin tahu cerita di balik majunya Bang Mul, sapa anak rapnya bersama Harti Hartijah di Pilwako kali ini. Dengan tema di balik majunya Mulyadi Harti Hartijah di Pilwako Pontianak 2024. Langsung kita sapa saja. Bang Mul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat kita semuanya. Oke, baik. Kita langsung saja. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal siapa sosok Bang Mul ini, bakal calon wali kota Pontianak yang sebentar lagi akan ditetapkan sebagai calon wali kota. Ya. Jadi saya dilahirkan di Pontianak pada tanggal 21 April 1964. Nah, kalau lihat tanggal lahir saya ini ingatlah dengan ibu kita Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap Pemkot ini 5 tahun terbit terang benderang di masa Mulyadi menjadi wali kota nanti. Nah itu. Kemudian saya berpendidikan dari SMP Bruder, SLTA keguruan. Kemudian selanjutnya melanjutkan pendidikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, terus menjadi guru, ya, guru di Sekolah Pendidikan Guru, guru di kursus pendidikan guru, guru di Semia Negeri 1, guru di Semia Muhammadiyah, ya. Jadi murid saya sangat banyak nih, ya. Dan kemudian berikutnya saya juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Kebijakan Publik di Pisipol, kemudian S3-nya di Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian karir saya sebagai PNS itu dimulai menjadi guru di SMK Negeri 1, dulunya Semia Negeri 1. Oke. Kemudian sempat menjadi kepala sekolah di Kabupaten Sanggau, dan berdasarkan hasil kinerja nasional yang dilakukan oleh Kemendikbud, saya dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kepala sekolah berprestasi nasional. Waktu di Sanggau? Ya, waktu di Sanggau. Sehingga saya dipindahkan menjadi kepala sekolah SMK Negeri 1 Pontianak. Di era Pak Bohari menjadi wali kota, saya di 1 tahun lebih menjadi kepala SMK Negeri 1 Pontianak, ditarik Pak Bohari menjadi kepala bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sehingga kita membuat persaingan yang sangat ketat antara sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak pada waktu itu. Kemudian seiring waktu berjalan, saya mutasi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Terus selanjutnya, ya karena politik ini juga ada pengaruhnya di birokrat, ya. Kemudian saya ditugaskan menjadi Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Pontianak. Dan alhamdulillah kita tetap semangat bekerja sebagai ASN, ditempatkan dimanapun kita harus siap. Pontianak memperoleh penghargaan penanganan arsip secara statis tingkat nasional pada waktu itu. Kemudian pas wali kotanya Pak Sutarmiji, saya diberi amanat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak. Oke. 1 tahun saya Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Pontianak pertama, ya. Dia menjadi dinas, kemudian setahun berikutnya saya dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, kurang lebih 8 tahun. Ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak 8 tahun, terakhir sampai saya pensiun sejak Oktober 2018, sampai saya pensiun 1 Mei 2024, itu saya adalah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pontianak. Nah, jadi lika-liku bagaimana proses yang ada di Kota Pontianak ini, model pembangunannya dan sebagainya, kita sangat paham sekali. Termasuk terkait dengan prioritas-prioritas penganggaran. Karena sebagai Sekretaris Daerah, itu adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Jadi kita paham situ. Nah, latar belakang saya maju itu, saya tertarik. Setelah pensiun, ini motivasi datang dari anak-anak saya. Saya sebetulnya begitu pensiun mau jadi pebisnis kuliner aja. Karena saya senang masak, saya senang belanja.
Jadi yang mendorong anak-anak ya? Anak-anak saya bilang Bapak masih bisa berkiprah. Dan saya banyak di kegiatan sosial kemasyarakatan. Organisasi ini saya tekuni sejak saya bangku kuliah. Sejak kuliah semester pertama saya sudah ditunjuk Universitas Tanjung Pura untuk mewakili pertemuan pimpinan Senat Sewila 1 di Bandung. Jadi saya sudah memang aktivis dari sejak kuliah. Ya. Nah, jadi sayang Bapak kalau memang pemerintah dan masyarakat menghendaki Bapak siap. Nah, pertama untuk maju ini anak dulu, keluarga dulu. Pertama. Nah, saya tanya, kalau seperti itu, insya Allah kalau Bapak diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka siap-siap nih. Anak, istri bukan orang pertama lagi. Orang pertama itu adalah masyarakat. Karena sebagai pemimpin, ya, tak kala kita ditunjuk sebagai pemimpin masyarakat, maka kita adalah pelayan masyarakat. Bukan kita untuk dilayani oleh masyarakat. Oke. Kita pelayan masyarakat. Ya. Ini kan berasal dari latar belakang birokrat, Ya. bukan dari partai politik atau. Betul. Ini seperti apa, Bang Mul? Tapi seseorang apabila dia merupakan aktivis organisasi, urusan politik bukan urusan yang susah bagi seorang aktivis. Rata-rata yang muncul sebagai tokoh-tokoh politik siapa sekarang? Ya. Rata-rata aktivis. Yang handal-handal itu semua aktivis. Ya. Saya dulu pernah aktif di HMI. Oke. Ya, kemudian saya juga mantan ketua umum Badan Kerohanian Mahasiswa Islam Hutan. Saya pernah aktif di remaja masjid. Saya pernah aktif di sanggar tunas remaja, di sanggar-sanggar. Saya juga aktif di perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Jadi kita mah kalau orang aktivis itu dia nggak akan susah menyesuaikan dengan persoalan politik. Karena persoalan politik ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah tidur. Oke. Karena kalau politiknya tidur, pikirannya hilang sudah. Oke. Nah, ada 3 parpol yang Ya, mengusung. betul. Ya. Seperti apa proses hingga mendapatkan rekomendasi kemarin, Bang? Alhamdulillah yang pertama itu yang saya majukanlah permohonan pada semua parpol ya. Oke. Kemudian yang pertama sekali yang merespon saya itu adalah Partai Golkar. Ya. Pada tanggal 7 Juli kalau nggak salah saya memastikan begitu Partai Golkar menyatakan Pak Mul, silakan pakai Golkar mengusung Pak Mul untuk menjadi wali kota. Siap. Saya bilang siap. Ya, saya dipanggil Pak Ketua Partai Golkar, tentunya melalui mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman di pengurus daerah Golkar Kota Pontianak ya. Nah, itu melalui Bu Bebi, kemudian kawan-kawan di Golkar Kota, dan saya ketemu dengan Ketua Partai Golkar, beliau minta silakan Golkar mengusung Pak Mul. Nah, ini kan Golkar ini kan kursinya 6. Nah, saya harus mencari pendamping gitu. Nah, saya harus cari pendamping. Saya cari pendamping dengan berbagai macam mekanisme yang ada. Tapi sebagai orang yang dibesarkan dalam organisasi masyarakat, tentunya saya juga tidak harus jumawa dengan potensi yang ada pada saya. Ya. Tidak ada apa-apanya itu potensi yang ada pada kita tanpa didukung oleh organisasi dan partai kita. Saya harus berkolaborasi dengan yang lain. Alhamdulillah, Gayung bersambut pada waktu itu kita dengan PKB. PKB juga masuk. Ya, masuk. Kemudian berarti kan kalau Golkar dengan PKB sudah cukup. Dan Alhamdulillah masuk Demokrat. Dan Demokrat yang menjadi wakil saya sekarang, Bu Artija. Nah, ini jadi lebih cukup lagi 14. Nah, belakangan bergabung juga partai non-CID yaitu Gelora dan PKN. Jadi ada 5. Dan ini dari sisi jumlahnya sudah cukup. Sehingga ya kita tetap membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat Kota Pontianak. Tidak hanya dari partai yang mengusung kita. Kita kan harus membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat Kota Pontianak tanpa membedakan etnisnya. Oke, baik. Tahan Bang Mul. Ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bertanya, kenapa harus Ibu Harti jadi wakil Anda? Sapa Kalbar Spesial Pilkada masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar Spesial Pilkada dengan narasumber Bang Mul, Pak Mulyadi. Ini selaku bakal calon wali kota Pontianak. Tadi kita sudah menggali latar belakang beliau maju sebagai bakal calon wali kota Pontianak. Dan di segmen ini saya masih akan menggali sedikit bagaimana dengan persyaratan administrasi Bang Mul di KPU, apakah sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai semua, sudah lengkap semuanya. Kesehatan juga termasuk? Kesehatan sudah dinyatakan sehat semuanya. Kita dibuktikan dengan surat yang kita terima, jadi enggak masalah. Jadi semua tahapan itu sudah, tinggal tahapan-tahapan berikutnya penetapan yang dilakukan oleh KPU. Okay. Ya baik, Bang Mul, mungkin masih ada juga masyarakat yang belum tahu bahwa Bang Mul ini adalah adik dari mantan wali kota Pontianak periode yang juga mantan Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Tadi anak yang pertama mendukung Bang Mul maju. Bagaimana dengan abang ini? Apakah juga ada bisikan-bisikan yang Bang Mul maju ini? Bagaimana juga reaksi beliau? Jadi begini, yang pertama tadi anak. Karena juga dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di kota Pontianak. Oke. Setelah tokoh-tokoh ini mengusung dan anak saya respon, nah maka saya tanya dulu anak saya mau nggak? Nah ternyata respon cukup baik dan tokoh-tokoh masyarakat, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, itu memberi dorongan kepada saya untuk maju dengan melakukan evaluasi yang selama ini terjadi 5 tahun. Oke. Nah tak kala tanggal 7 Juli saya menyatakan 7 Juli loh itu. Jadi kalau 7 Juli dengan 7 September sekarang nih, September baru 2 bulan lebih, beberapa hari nih. Ya. 7 Juli saya menyatakan maju, kemudian tanggal 9 Juli saya WA Pak Miji, Bang Miji saya WA, saya harus maju menjadi wali kota Pontianak. Terus beliau nanyakan partainya apa? Saya jawab partainya dari Golkar, satu lagi dari PKB. Terus beliau tanya lagi, dia kirim hasil survei, saya bilang survei itu dilakukan waktu itu saya belum pensiun. Itu survei 1 Mei oleh SI. Orang belum tahu maju enggak nih. Orang semua bertanya, maju enggak Pak Mul, maju enggak? Saya bilang sabar dulu, kita tunggu. Gitu ya. Nah berikutnya dia tanya saya, siapa wakilnya? Saya sebut wakilnya ini. Terus berikut beliau tanya lagi, siapa wakilnya? Terus beliau masukkan beberapa lah gitu kan. Nah ini nandakan bahwa beliau respon dengan saya maju. Kan gitu. Ya jadi beliau silakan berkiprah untuk menjadi gubernur Kalbar, saya berkiprah untuk kota Pontianak. Tentunya saya sebelumnya dulu juga pernah diminta untuk maju, tapi saya nggak mau. Karena saya masih aktif sebagai PNS. Saya mau pensiun sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat maksimum, dan itu sudah tercapai. Ya, nah, karena saya pada waktu itu ngomong banyak juga tokoh-tokoh yang bilang maju. Jadi saya bilang sabar dulu, nanti setelah yang lain maju, dilihat pembandingnya. Tentunya ada gap nih antara yang sebelum dan yang sekarang gitu kan. Nah di situ akan terjadi miss dari proses pembangunan. Nah mungkin masyarakat akan melihat kalau gitu figur yang kayak dulu ini perlu nih. Nah kan figur yang kayak dulu perlu, ya yang mendekatilah. Nah, sehingga saya menyatakan diri maju gitu. Nah baik. Bu Harti dipilih sebagai wakil Anda. Apa yang mendasari tadi Bu Harti sampai jadi pilihan? Atau sebelumnya ada pilihan-pilihan lain juga? Memang untuk menentukan pilihan ini kita tidak bisa berpatokan pada pemikiran kita sendiri. Ya, kita harus banyak berdiskusi dengan banyak pihak. Karena kita maju bukan sebagai penggembira. Bukan sebagai penggembira, bukan. Saya pernah ditanya oleh salah satu tokoh politik, apakah Pak Mul maju untuk jadi boneka? Oh tidak, karena saya bukan boneka. Saya maju, saya harus menang. Oleh karena itu, hitung-hitungan harus menang harus kita perhitungkan strateginya. Kita melihat berbagai kelompok masyarakat yang ada di kota Pontianak ini. Itu satu perhitungan. Yang kedua, saya juga sudah coba mendekati yang lain-lain gitu kan. Sempat. Sampai akhirnya
jatuhlah pilihan berdasarkan hasil musyawarah dan sebagainya dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, ya kan, sehingga jatuhlah pilihan pada Bu Harti Hartijah. Dan ini adalah satu hal yang menarik, Ya. karena belum pernah Pontianak ini wakil wali kotanya perempuan. Ya, di era sekarang ini. Dan kondisi yang ada sekarang, Pontianak ini perempuan juga cukup banyak. Oke. Nah, proses kekerasan rumah tangga, proses kejadian kekerasan terhadap anak, dan Pontianak ini harus ada sentuhan wanita juga supaya Pontianak lebih indah. Lebih rapi. Indah, rapi, enak, nyaman, ya kan? Dan anak-anak merasa terlindungi karena ada seorang ibu Oke. yang Dan melindungi. Ibu Hartis menurut Anda sangat tepat. Tepat, karena saya tahu beliau juga banyak berkecimpung di kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama terkait dengan persoalan perempuan dan anak. Oke. Nah, ini adalah satu pandangan yang sangat menarik bagi kita. Makanya multi itu ada maknanya. Bukan hanya sekedar Mulyadi Harti, tapi ada makna. Ada program-program Ada di situ, program-program di dalamnya. Ya, kalau boleh saya jelaskan, M-nya itu adalah makmur masyarakatnya. Oke. Makmur masyarakatnya tentunya makmur bukan hanya sekedar propaganda. Untuk memakmurkan masyarakat harus ada geliat ekonomi yang harus kita bangun di situ. Masyarakat Pontianak harus punya kepastian kehidupan perekonomiannya. Masyarakat Pontianak harus punya kepastian berusaha. Ya. Kemudian orang lain juga punya kepastian berinvestasi di kota Pontianak ini. Ada ruang investasi yang diberikan kepada mereka. Nah, kalau geliat ekonomi tumbuh dan berkembang dengan baik, UMKM tidak hanya sekedar nama, tapi dibina dengan baik, dikembangkan pemasaran yang berbaik, insya Allah. Saya yakin masyarakatnya akan makmur. Oke. Tidak hanya sekedar slogan, propaganda. Selama ini kan kita lihat ini, nah udah selesai sampai situ aja. Ya. Nah, kemudian U-nya itu unggul. Nah, sama-sama unggul lah. Semua berpikir unggul. Pontianak ini apa yang mau dijual? Oke. Pontianak tidak ada industri. Nah, unggul di sini unggul sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya unggul, dia akan bisa merebut seluruh peluang. Cerdas, unggul, seluruh peluang dia bisa peroleh. Dengan peningkatan sumber daya manusia yang lebih unggul. Berarti di sini sentuhannya dari sektor pendidikan. Oke. Sektor ini tiap tahun kita ribut siswa baru. Program pembangunan pendidikan kita tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Saya berani ngomong ini karena saya 8 tahun jadi kepala dinas pendidikan, 3 tahun jadi kepala TU, 3 tahun jadi kepala bidang. Jadi 14 tahun saya berkiprah di sektor pendidikan sebagai orang yang memanage pendidikan yang ada di Kota Pontianak pada waktu itu. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 2016 baru SMA, SMK pindah ke provinsi. Oke, tahan dulu Bang. Ya, Masih ada LT dan I nanti yang akan dijelaskan oleh Bang Mul. Sapa Kabar Spesial Pilkada masih akan kembali setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kabar Spesial Pilkada. Masih membahas tentang dibalik majunya Mulyadi Harti Hartijah di Pilwako Pontianak 2024 dengan narasumber Mulyadi atau Bang Mul, bakal calon wali kota Pontianak. Bang Mul, tadi kita terputus ada arti dari multi singkatan dari Mulyadi dan Harti. Kita LT dan I belum dijelaskan. Silakan. Nah, tadi kita sambung dulu U-nya tuh. Unggul unggul sumber daya manusianya, unggul kesehatannya, semuanya kita unggul. Nah, sektor yang utama nih kesehatan dan pendidikan. Pendidikan ini sangat repot kalau udah penerimaan siswa baru. Iya, apalagi sistem zonasi kemarin seperti itu. Ya, kenapa? Karena pendidikan itu sebetulnya dihitung sejak anak lahir. Oke. Memeta pendidikan sejak anak lahir. Berapa angka kelahiran tahun 2024, maka dia akan menjadi angka kebutuhan pendidikan 2030. Oke. Ya. SD 2036 dia akan menjadi angka kebutuhan pendidikan tingkat SMP. 2039 dia menjadi kebutuhan pendidikan tingkat SMA. Ini harus sinergi nih. Tapi kan begitu yang latanya kita begitu tidak cukup bangun sekolah baru, bangun sekolah baru. Pontianak lahan mungkin lahan udah tidak ada. Makanya kalau saya, insya Allah saya tidak pakai kalau. Saya jadi wali kota itu saya upgrade sekolah itu yang tadi 1 lantai bisa 2 sampai 3 lantai. Luar biasa. Ya, karena kita tidak punya lahan. Kemudian ruang terbuka kita buat nanti ADL. Ya.
Kemudian tadi kan O ya, L tuh L-nya lestari lingkungannya. Lestari lingkungannya, lestari budayanya, sehingga orang enak tinggal di Pontianak. Sekarang kita lihat ruang terbuka yang ada di Pontianak di mana? Orang hanya punya tempat rekreasi yang banyak terpusat di Jalan Ayani. Ya kan? Di Bundaran Untan itu saja. Sekarang orang utara harus nyebrang jauh-jauh ngapain? Padahal di utara ada satu tempat pusat Aloe Vera Center itu sampai sekarang kan itu kan bisa dijadikan arena jogging juga di dalamnya. Yang ditumbuhi rumputan. Tidak terurus. Nah, itu kan bisa dikembangkan hortikultura, bisa apa yang dibangun di sana. Nah, lingkungan lestari, budaya lestari. Jadi kita juga akan menyediakan ruang-ruang tertentu di setiap kecamatan yang anak-anak muda bisa mengekspresikan kemampuannya. Nah, kita belajar dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini dan di luar Indonesia. Ya, kita bisa lihat dari beberapa wilayah itu untuk pengembangan sektor pariwisata dengan memperhatikan lestari lingkungan, lestari budaya, lestari Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu akan kita jadikan ujung urat nadi perekonomian Kota Pontianak. Selama ini kan tidak tersentuh. Nah, tidak tersentuh. Kita akan buat Keraton Kadaria itu enak dipandang dari seberang sini dan dari seberang sana. Dari Keraton Kadaria bisa memandang kawasan Kapuas Indah dengan enak. T dan I, Pak. T dan I transparan permintaannya. Transparan, akuntabel permintaannya. Jadi masyarakat silakan kritis. Sekarang pernah enggak ada, sekarang ini kan banyak media baru lihat. Pernah enggak ada suatu pertemuan khusus kepada masyarakat? Paling pertemuannya di sektor Musrenbang dan reses yang dilakukan oleh teman-teman legislatif. Tapi eksekutif tidak membuat pertemuan khusus. Maka saya jadi wali kota tiap bulan. Januari pertemuan Pontianak Barat, Februari pertemuan Pontianak Kota, Maret pertemuan Pontianak Selatan, April pertemuan Pontianak Tenggara, Mei Pontianak Timur, kemudian Juni Utara. Silakan. Terjadwal. RT RW kemukakan. Nah, kepala dinas saya hadirkan di situ. Ini loh keluhan mereka terhadap pembangunan Kota Pontianak. Kontrak kinerja di situ dengan mereka. Mampu kita buat? Ini transparan. Tidak harus ditapukkan. Nah, itu dia. Jadi masyarakat membangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kita nggak usah jadi janji. Janji itu ingat, setiap orang yang berjanji dalam kajian agama saya, agama Islam, itu akan dituntut di kemudian hari. Kalau di dunia ini kita bisa bertapuk-tapuk, orang datang kita bertapuk, keluar sana ni lewat pintu belakang. Ya kan? Kita janji nih, begitu orang datang lagi kita lihat pintu belakang. Baik, terakhir I. Itu apa namanya? Indah kotanya. Nah, indah kotanya terkait dengan tata kelola lingkungan yang ada tadi berhubungan. Tentunya kita juga melihat kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ada di Kota Pontianak sehingga orang akan enak. Dan dengan itu kita bangun, maka Pontianak akan menjadi medan magnet. Satu kegiatan yang besar. Kalau medan magnet kan apa pun lewat di atas besi dia akan tarik ke bawah. Ini kalau Singkawang terjadi pembangunan pesawat berbadan lebar bisa lewat sana. Orang dari luar tidak mau di Pontianak. Ngapain Pontianak? Tidak ada menarik. Langsung Singkawang. Tapi dengan dia jadi medan magnet, pesawatnya tidak jadi ke Singkawang. Tukon lo di Pontianak. Nengok lo Pontianak. Ada daya tarik tersendiri. Baik. Itu. Baik. Bang Mul, seperti apa nanti Bang Mul akan melaksanakan kampanye? Apakah konvensional, ada kampanye besar dan lain sebagainya, atau ada trik-trik khusus yang akan dilakukan? Insya Allah kita punya strategi-strategi tertentu. Karena kita ini mengharap dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Tentunya pendekatan kita kepada masyarakat itu perlu. Kita harus mau turun kepada masyarakat. Kalau saya sih bukan hal yang baru lah kalau mendekati masyarakat. Karena saya sudah biasa berkumpul dengan masyarakat. Tiap Sabtu Minggu saya jalan tuh di pasar. Ya, saya belanja sendiri, saya bawa ikan gembong sendiri, saya bawa sotong sendiri, saya beli telur. Saya tahu masyarakat saya hari ini saya hanya mampu beli telur 2 biji untuk makan 4 anaknya. Jangan telur 2 biji dipastikan yang lain. Kenapa beli telur 2 biji? 2 biji aja Bu, tidak mampu. Kita tahu nih masyarakat kita nih, ya dia hanya mampu beli beras sekilo aja. Nah ini harus nih, ya. Sementara dalam ajaran agama saya itu jadi perhatian prioritas. Jadi saya sering berkumpul dengan masyarakat. Masyarakat ini harus prioritas utama, ya. Dan saya insya Allah tidak akan jadi
wali kota yang harus disediakan karpet merah. Oke, baik. Nah, Tapi saya menyediakan karpet merah untuk masyarakat saya. oke, baik Bang Mul. Itu dia. Lawan Anda di Pilwako petahana Ya. yang juga pasti saling mengenal. Betul. Kemudian petahana ini agak dekat ya jaraknya waktu kemarin berakhir masa jabatan Ya. dengan kampanye, jadi agak sedikit mungkin diuntungkan. Ya. Bagaimana Bang Mul melihat hal ini? Saya yakin dan percaya ya kita berjuang bersama, sama-sama bertekad ingin membangun kota Pontianak lebih baik. Oke. Saya tidak merasa khawatir dengan petahana. Sama-sama petahana. Beliau petahana berakhir Desember, saya petahana birokrat berakhir Mei. Ya. Dan saya juga punya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Oke. Saya punya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saya juga cukup dekat dengan beberapa pondok-pondok pesantren. Dan saya tidak hanya berada di tokoh-tokoh agama Islam, tapi saya juga dekat dengan tokoh-tokoh agama lain. Islam. Karena makanya kita tuh multi etnis juga. Oke. Ya, multi etnis, multi agama juga. Nah, Kita ini juga benar mungkin yang akan mendorong Bang Mul ke depan harmonis kita. bagaimana menjalankan kampanye tetap aman, damai, Ya. sejuk, Ya. seperti itu. Ya, tetap seperti itu. Jadi yang kita kedepankan adalah kebersamaan. Oke. Nah, saya mengangkat disertasi saya S3 ke kohesifan. Saya tidak mau kerjasama, kohesif. Kohesif itu artinya hubungan tarik menarik. Makanya ada medan magnet tadi itu. Oke. Kalau kohesif itu kan tidak ada saling menyakiti. Kalau kerjasama bisa sama-sama bekerja, bisa untuk kepentingan sendiri. Oke. Tetapi kalau kohesif ini sama-sama ada hubungan yang tidak bisa saling menyakiti. Gitu. Oke. Nah, terakhir kita sudah di paruh akhir perbincangan kita. Bang Mul, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada penyelenggara pilkada, agar Pilwako ini benar-benar sesuai harapan, berjalan aman dan lancar dan damai? Yang pertama ya tentunya kita berharap kepada masyarakat Kota Pontianak ya semuanya berbondong-bondong pada waktu hari pemilihan itu untuk menyalurkan ya aspirasinya. Karena satu suara sangat menentukan pembangunan yang ada di Kota Pontianak. Nah, terhadap penyelenggara pemilu tentunya saya berharap tetap menjaga netralitas. Karena apabila kita keliru, maka itu adalah satu hal yang tidak baik bagi kepentingan pembangunan Kota Pontianak. Nah, kemudian saya berharap kepada masyarakat pilih dengan mengevaluasi apa yang ada. Oke. Ya, pilih dengan mengevaluasi apa yang ada. Jangan percaya dengan janji-janji kosong. Oke. Terakhir slogan Ya, multi arti. multi arti itu multi etnis ya, multi budaya, segalanya kita harmonis ya, dan insya Allah multi ini akan menjadi pemenang dalam Pilwako 2025-2030. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyadi atau akrab disapa Bang Mul sudah bersedia memenuhi undangan kita hadir di sini berbincang seputar di balik majunya multi ini di Pilwako Pontianak 2024. Saudara, demikian Sapa Kalbar spesial Pilkada kali ini dengan tema di balik majunya Mulyadi Harti di Pilwako Pontianak 2024. Semoga saja informasi yang disampaikan bermanfaat. Saya Raida Todi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.